Halo guys, selamat datang di Night Podcast Science bersama Cia di sini dan partner aku Davina di sini. akan membantu kalian selama sesi nanti. Oh iya, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, jika sudah kenal boleh pinjam 100? Gak dong, aku bercanda. Perkenalkan, nama aku Shalomita Gracious Matlamono ya, dengan NPM 2517041098. Dan partner Aku Davina Sila Ramadhani dengan NPM 251704 dan 1013. Nah, di sini ada 3 nama narasumber nih. Yang pertama, ada siapa nih? Halo semuanya, aku Aura Desti Arifiana dengan NPM 2517041037. Aku Uliza Rifat Nisa dengan NPM 2517041084. Oke guys, jadi kita di sini itu ngelakuin podcast itu untuk melengkapi tugas mata kuliah kita nih, yaitu teknologi informasi kita. Yeay. Oke, kita langsung aja kali ya ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, menurut Kak Vinka, apa sih maksudnya teknologi informasi dalam pertanian itu? POV kakak aja nih. Oke, boleh dilanjut? Nah, menurut Aura, kenapa sih teknologi informasi sekarang ini itu penting bagi para petani? Pertanyaannya dalam banget sih ya Kak. Nah jadi gini, teknologi informasi itu penting banget nih buat petani karena sekarang dunia pertanian tuh nggak sesederhana kayak tanaman hari ini panen 3 bulan lagi gitu. Realitanya tuh jauh lebih kompleks, cuaca nggak stabil, harga pasar naik turun kayak grafik itu, terus terus serangan hama tuh makin nggak terdeteksi gitu. Kalau petani cuma ngandelin pengalaman tanpa dukungan data itu ibaratnya jalan malam tanpa lampu gitu, bisa sampai tujuan tapi resikonya besar. Misalnya nih, sekarang petani bisa akses informasi cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Mereka tuh bisa tahu prediksi hujan, musim kemarau, bahkan potensi cuaca ekstrim. Jadi waktu tanam bisa lebih terencana dan nggak asal nekat gitu. Terus dari sisi harga pasar, sekarang banyak banget tuh platform digital kan yang bikin petani tahu harga komoditas secara real time gitu. Jadi nggak lagi sepenuhnya tergantung sama tengkulak. Jadi transparansi itu penting banget nih buat kesejahteraan petani. Dan yang menurut aku paling keren itu sih konsep data driven farming gitu. Jadi misalnya pakai sensor tanah, petani itu nggak tahu kadar air dan nutrisi. Artinya pemupukan itu nggak asal, yang penting banyak, tanah juga lebih sehat gitu. Gitu sih, intinya tuh sih teknologi informasi itu buat kita bukan buat menggantikan petani, tapi buat bikin petani lebih powerful, lebih upgrade ke depannya gitu. Itu aja sih, Kak. Berarti teknologi ini bisa membantu petani, tapi tidak menggantikan petani tersebut ya. Iya, betul Oke, banget. lanjut Kak Cia. Oke, keren banget. Ternyata aku juga baru tahu kalau kayak gitu. Oke, kita lanjut ke narasumber selanjutnya ya. Oh iya, menurut Kak Jaja, kalau boleh tahu apa aja sih kira-kira teknologi informasi yang bisa digunakan untuk pertanian kita saat ini tuh? Aku jawab yang setahu aku aja ya, Kak. Jadi tuh ada Internet of Things. Kayak dia tuh untuk mengukur kelembapan tanah, suhu udara, pH tanah, dan curah hujan. Terus ada lagi drone petani. Ini biasanya sih digunakan penyemprotan pestisida dan pupuk, terus pemantauan kondisi tanaman dari udara, terus pemetaan lahan. Ada yang ketiga itu sistem informasi geografis. Dia itu membantu kayak yang drone petani itu pemetaan lahan pertanian, mensuburkan tanah dan menentukan pola tanam terbaik. Dari aku sih itu aja ya Kak, cuma 3 yang aku tahu. Wah, ternyata bagus banget ya. iya, ternyata selama ini kita ngiranya sedikit, ternyata udah banyak ya Iya, teknologi-teknologi yang udah terjadi buat para petani. Oke, aku mau nanya nih sama Kak Vinka. Menurut kamu, internet sendiri itu penting nggak sih buat situasi saat ini?
Wow, bagus banget ya. Berarti penting banget. Ayo dilanjut Kak Cia. Oke, ini buat Kak Aura. Kalau misalnya drone itu dipakai di bidang pertanian, kira-kira menurut Kak Aura manfaat apa aja sih yang didapetin tuh? Aduh, kalau ngebahas kayak gini tuh, kalau di bidang pertanian tuh ya drone itu kan bukan buat gaya-gayaan gitu ya Kak, tapi buat efisiensi gitu. Jadi menurut aku tuh yang pertama nih, drone tuh bisa dipakai buat pemetaan lahan. Nah, dengan kamera khusus drone itu bisa ngedeteksi tanaman yang mulai kayak apa ya, stres atau kekurangan nutrisi gitu. Jadi petani tuh nggak perlu keliling sawah berjam-jam cuma buat ngecek manual. Jadi mereka tuh bisa hemat tenaga, hemat waktu juga. Yang kedua itu penyemprotan padi lebih presisi dan drone tuh bisa nyemprot pestisida atau pupuk cair dengan takaran yang tepat dan merata. Nah, ini tuh penting banget karena penggunaan pestisida yang berlebihan itu bisa merusak tanah dan lingkungan. Jadi lebih ramah lingkungan gitu juga. Terus yang ketiga itu ada monitoring skala besar. Kalau lahannya luas banget nih, misalnya puluhan hektar, drone itu bisa cover semuanya dalam waktu singkat. Bayangin nih kalau manual bisa pegel banget kan sebelum selesai. Nah, di negara kayak Jepang atau Amerika Serikat gitu kan penggunaan drone tuh di pertanian sudah apa ya udah banyak banget gitu ya, ada hal biasa dalam sistem precision agriculture gitu. Jadi Indonesia juga mulai ke arah sana. Apalagi sekarang banyak banget startup agri yang bantu akses teknologi ini gitu. Dan satu hal yang menurut aku underrated banget nih, drone itu bikin pertanian terlihat kayak apa ya, kayak keren gitu di mata generasi muda kayak kita gitu kan. Jadi anak-anak muda itu nggak lagi mikir pertanian itu kuno banget gitu atau identik sama kerja berat doang. Tapi udah masuk ke dunia teknologi dan inovasi. Gitu sih Kak Cia. Keren juga ternyata drone di teknologi buat pertanian ya guys. Ya, Aku juga baru mengikuti tahu. perkembangan zaman gak sih, Kak? Iya benar. Jadi Betul. para petani juga kayak ngerasa dibantuin juga sih sama teknologi sih, keren-keren. Boleh dilanjut ke Davina? Oke, ini terakhir nih yang paling gong. Menurut Kak Jaja, tantangan yang sekarang dihadapi oleh para petani, sama boleh nggak sih beri solusinya Kakak? Biasanya tuh tantangannya yang lebih sering ya Kak, kayak perubahan iklim dan cuaca tidak menentu, kan biasanya kemarau, musim hujan gitu kan. Jadi tanaman tuh bisa para petani tuh tanamannya tuh bisa kekeringan atau banjir gitu ya. Terus Oke. bisa juga ada serangan hama meningkat kayak gitu. Solusinya sih biasanya tuh menggunakan aplikasi prediksi cuaca gitu, terus sama menanam varietas tahan iklim ekstrem. Itu aja sih Kak. Wah, berarti keren banget ya teknologi informasi sekarang ini. Oke, dilanjut Kak. Apa ya, menurut aku tuh nggak jauh beda dari Kak Vinka ya. Kalau misalkan kita mau pakai teknologi lebih maju, uangnya tuh perlu banyak banget. Bahkan tuh kalau misalkan mungkin 30 juta aja nggak cukup dan itu nggak relevan sih kalau menurut aku. Apalagi di era-era apa sih namanya kayak pedesaan-pedesaan gitu. Karena kalau pertanian kita maju, apa kalau misalkan nih, kalau boleh aku simpulin dikit ya. Jadi teknologi informasi itu sebenarnya kan kayak jembatan antara tradisi dari masa depan buat yang dahulu gitu kan. Kita tetap butuh pengalaman petani senior. Jadi kita nggak ninggalin, walaupun kita pakai teknologi maju, kita nggak boleh ninggalin pengalaman dari petani-petani yang lokal dulu gitu kan. Tapi sekarang kita juga butuh butuh data, sistem sama inovasi buat ngembangin itu gitu. Oke. Oke, gitu ya. Benar sih apa yang diomongin oleh Kak Vinka, Kak Jaja, Kak Aura. Karena nggak menutup kemungkinan ya guys, kalau untuk teknologi-teknologi yang canggih itu harganya mahal banget. Kayak daripada kita Bener. lebih harusnya menyejahterakan masyarakat kecil nggak sih? Ya, Kayak, ya kan? Oke lah. Boleh Kak Davina kita kasih kesimpulan? oke, tadi aku sudah nulis kesimpulan dari Kak Vinka, Kak Jaja, dan Kak Aura dari em, pertanyaan-pertanyaan itu. Jadinya, teknologi informasi ini sangat penting di bidang pertanian. Karena seperti yang dijelaskan tadi, ada internet itu bisa mengasih kita informasi atau data berupa cuaca. Cuacanya itu kan beragam kan, apalagi kita ini kan di negara subtropis. Nah, apalagi kalau misalnya kemarau itu bisa kekeringan. Itu kan kita bisa mengantisipasi dengan cara kita mengalirkan air dari sungai terdekat gitu. Terus juga kan tadi ada drone ya. Nah, drone itu kan kalau misalnya petani itu secara manual itu pasti bakal capek kan, apalagi kalau misalnya lahannya itu luas. Jadi dengan drone itu kita dimudahkan untuk di bidang pertanian ini agar kita tidak terlalu capek-capek lagi dan juga tidak mengeluarkan uang banyak untuk menyewa pekerja gitu. Itu sih yang aku simpulin dari sini begitu. Baik.
Oke guys, terima kasih banyak ya buat kakak-kakak yang cantik dan imut kali ini yang udah hadir di podcast kita. Oke, jadi sekian Sama-sama. terus dokumentasi teknologi informasi kita dalam materi podcast kali ini. Selamat bobo, selamat malam indah, dadah. Dadah. Bye-bye.